Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ki Haji Al-Bantani. Buka matamu, tunjukkan keberanianmu. Alhamdulillah malam ini kita ada di pengobatan alternatif terapi ahli saraf di kediamannya Ustadz Dilah, yang mana insya Allah malam ini kita akan podcast dengan Ustadz Dilah. Mungkin masyarakat Bojonggede sudah mengenal semua, yang mana Ustadz Dilah ini ahli pengobatan terapi ahli saraf. Mudah-mudahan orangnya ada. Yuk kita lanjut, kita ikuti terus yuk. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kita jumpa langsung dengan Ustadz Abdillah, yang mana beliau ahli pengobatan terapi saraf ya. Mudah-mudahan malam ini kita bahas, kita kupas semua seperti apa sih pengobatan dari Ustadz Dilah ini. Gimana Ustadz, kabarnya baik? Alhamdulillah baik. Ustadz, nggak mau ngomong nih mungkin masyarakat Bojonggede udah tahu ya, ada Ustadz Abdillah Bojonggede yang tinggalnya di PLN ya Ustadz ya, belakang PLN ya, Bojong Baru, Bojong Baru ya, Kampung Bamfuni, belakang kantor PLN. Gimana Ustadz untuk pengobatan Ustadz nih yang katanya bisa ngobatin terapi saraf ya, stroke, apa aja nih yang suka Ustadz obatin lah. Kebanyakan pasien yang datang ke sini apa aja penyakit Saat ini yang banyak itu diantara stroke, terus saraf kejepit, lambung, pengapuran. Gitu. Itu memang kurang lebih 20 tahun sudah eksis di pengobatan natural medis. Oh, jadi Ustadz udah kurang lebih 20 tahun ya? Kurang lebih mengobati pengobatan alternatif ya, katakan iya. Pengobatan alternatif, cuman ahlinya di bidang saraf ya. Dan saraf. Bidang saraf. Itu kesan-kesannya gimana Ustadz, kalau orang berobat tuh dari mana aja gitu kan, terus seperti apa gitu? Ya sebagian besar sih dari Jakarta. Memang ya, saya ini nggak pernah meliput, baru kali ini didatengin oleh Ki Haji yang memang meliput, dan selama ini saya nggak pernah meliput, nggak pernah masukin, ya memang nggak ngerti sayanya gitu. Ya sebagian besar sih daerah Cibinong, Bogor, Jakarta, Tanjung Priok, Bekasi, Tangerang, dan lain sebagainya. Kebanyakan apa tuh Ustadz, penyakit yang parah misalnya yang datang ke sini tuh apa tuh? Yang parah itu diantaranya stroke yang akut, terus lambung yang akut, saraf kejepit yang akut. Tapi kalau saraf kejepit yang baru kena, insya Allah bismillah 1 kali terapi atau 2 kali terapi insya Allah ada perubahan. Itu ada ini banyak yang tanya nih kadang di pengobatan alternatif ya, kalau saraf kejepit kan Ustadz bilang kalau belum parah cukup 1 kali ya ataupun 2 kali ya. Yeah. Nah kalau stroke tuh bedanya apa nih Ustadz? Kadang ada di kaki kiri atau tangan kiri, tangan kanan, kaki kanan tuh bedanya apa? Apa ada perbedaan? Apa mencapai berapa lama pengobatannya? Biasanya stroke itu diakibatkan ada yang darah tinggi, ada yang kolesterol, ada yang darah tinggi, kolesterol, terus dari lambung juga, terus dari kencing manis, dan itu penyumbatan darah di kepala. Apabila dia kenanya di sisi kiri penyumbatannya, kebiasaan stroke itu maka akan stroke-nya di sebelah kanan. Jadi nyilang. Jadi nyilang dari sebelah kiri, kena sebelah kiri, di belakang ini maka stroke-nya ada sebelah kanan. Kebanyakan seperti itu. Itu apa perbedaannya tuh kalau sebelah kanan atau sebelah kiri, dan berapa lama pengobatannya? Misalkan kalau kanan memang rawan apa gimana gitu kan, apa kiri apa lebih mudah gitu? Memang ada asumsi kalau buat laki
itu kalau kanan tuh lebih lama, atau kiri itu buat perempuan itu lebih lama, itu asumsi, mungkin pandangan orang kayak gitu. Stroke itu tergantung dia tingkatannya sih. Ada stroke pembuluh otak sentral dalam, ada luar. Kalau dalam itu biasanya prosesnya agak lama, tapi kalau buat luar itu penyumbatan luar daripada otak itu insya Allah lebih mudah. Dan itu ada yang sekali, ada yang 3 kali. Terus paling lama kalau stroke baru itu sebulan biasanya. Dan stroke itu biasanya dalam kedokteran itu harus di bawah 6 bulan itu harus mempunyai perubahan dalam terapi itu. Harus ada perubahan. Harus ada perubahan, karena dari 6 bulan sampai 7 bulan ke atas itu makanya akan lebih sulit biasanya. Maka di dalam sebulan itu terapi itu ada yang dirawat inap, ada yang terapi ulang balik itu. Oh bisa, nanti kalau rawat inap sini bisa Ustaz? Ada. Bisa ya? Bisa. Itu kira-kira Ustaz harus melakukan berapa kali terapi itu? Seperti stroke yang sudah parah lah katakan, entah kaki kiri, entah kaki kanan tuh berapa kali? Sampai sembuh total ya katakan. Kalau untuk rawat inap biasanya di terapi itu 1 hari 2 kali. Yang pertama biasa kita pagi-pagi itu dengan pengobatan uap atau pengobatan dahulu itu pengobatan Mongol lah gitu. Kalau bahasa dulu saya pengobatan Mongol, tapi pengobatan Nusantara masih juga. Itu di bahasanya itu diuapin dengan berbagai macam rempah, terus direfleksi atau ditusuk jarum, terus nanti malamnya ditusuk jarum. Itu berapa lama tuh? Makan waktu berapa lama tuh sampai sembuh tuh Ustaz? Kira-kira Ustaz yang sudah biasanya di sini kalau stroke yang baru di terapi kita memakai rumus 11 hari. 11 hari itu insya Allah sudah sangat signifikan untuk perkembangan. 11 hari ya? 11 hari, kadang-kadang nggak ke 11 hari dia si pasien itu 3 hari juga udah ada perubahan lah ya? Ya itu sudah banyak testimonialnya itu orang-orang Bojong gitu ya, orang Ibino itu sudah alhamdulillah banyak. Itu kalau itu kan kaki kanan ataupun kaki kiri, kanan kiri lah katakan ya kan, penyakit stroke-nya. Itu kalau pengaruh yang seperti sampai mohon maaf pemirsa semuanya bibir sampai apa sih bahasa Bojong itu menyon ya? Nah, itu gimana tuh, sama itu? Metode pengobatan itu Sistem terapi itu sama, cuman biasanya kita mengawali dengan apa? Dengan doa, diawali dengan doa ilahiyah atau doa hikmah. Terus setelah dengan doa itu ya kita memasrahkan kepada Allah, karena maknanya doa, hakikatnya doa itu ialah doa silahul mu'min, asyiyata orang mukmin, dan doa itu menjadi kekuatan rohaniah untuk orang itu atau untuk penyembuhan bagi si pasien. Nah, setelah itu baru kita sisi pengobatannya natural medis. Di sini ada tusuk jarum, ada pengambilan darah. Pengambilan darah itu apa? Bekam? Apa? Sistem bekam, sistem pasdu. Artinya kalau bekam itu beberapa titik yang kita ambil. Pasdu juga ada pengeluaran dari pembuluh arteri darahnya kita keluarkan. Nah itu apa? Saya sedikit tertarik Ustaz, kalau pasdu itu seperti apa? Pasdu itu pengambilan darahnya seperti apa? Kalau pasdu itu kan kalau bahasa Arab itu pengeluaran darah dari pembuluh ya. Dari pasdu yang kami pelajari di fikih, pasdu itu pengambilan darah itu yang ada di kepala. Karena sentral daripada orang itu bergerak, makan apapun semuanya tergantung sentral kepala, otak kepala. Tapi berbeda dengan di bekam nih, pasdu ini berbeda Ustaz? Atau gimana? Ada perbedaan, sama-sama pengambilan darah dan ada perbedaan. Kalau pasdu yang selain di pala itu dari sistem pembuluh darah, pasdu itu biasa diambil dari kaki, dari tangan, pembuluh darah arteri, nah itu kita ambil.
Itu pakai apa itu ngambil darah pakai Itu apa? pakai jarum. Karena kan kalau yang saya tahu kan kalau bekam kan pakai kop ya kan. Iya. Terus di apa kayak diambil titik-titik pakai peniti apa jarum gitu kan. Itu ada jarum, yang jarum itu bolong, nanti kita masukkan ke daerah pembuluh darah yang ada di kaki. Itu pasdu. Nah, kalau bekam kan lewat dari kulit, terus pengambilan darahnya yang ada darah itu di bawah kulit, di atas kaki. Kalau pasdu Ustaz, khususnya untuk penyakit apa tuh Ustaz? Kalau pasdu itu biasanya untuk kita mempasdu atau membekam, kita biasanya melihat kondisi orang itu sendiri. Pasdu juga itu sebenarnya untuk mencegah penyakit dan bisa dalam pengobatan penyakit. Kalau bekam kan rata-rata itu pada umumnya kan untuk mencegah dari berbagai macam penyakit, artinya untuk menjaga kesehatan bekam. Oh tidak ada apa khusus ya? Apa namanya pengobatan pasdu tidak ada untuk penyakit apa gitu khusus? Nah, pasdu itu diantaranya seperti kayak kolesterol, asam urat, terus penumpukan darah, kristal darah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penyakit darah. Mungkin ada kemiripan dengan apa namanya bekam ya? Iya, Jadi hampir sama. membuang toksin ataupun Toksin. tetap darah kotor ya? Darah Berarti? kotor, benar. Itu berapa banyak tuh Ustaz, kalau diambil darah dari pasdu tersebut? Yaitu nanti kita lihat dari kondisi orang itu sendiri, ada yang bisa dipasdu, ada yang tidak bisa. Maka ilmu penjiwaan di dalam menangani pasien itu lebih utama. Dibandingkan kita harus praktek, maka sebelum praktek ya kita lihat kalau orang mau dibekam di pasdu, kira-kira ada pendinginan tubuh nggak? Karena kalau ada pendinginan tubuh, sesuatu alat yang digunakan, terus darah itu keluar, nah itu nanti akan berakibat yang kurang baik. Makanya harus ada penjiwaan dan pengenalan suhu dalam tubuh, baru bisa kita gunakan bekam. Atau yang sudah Ustaz nih kira-kira berapa banyak tuh misalkan ibarat dunia kedokteran nih apa satu ampul, apakah memang takaran alternatif satu gelas diambil dari pasdu tersebut? Kalau pasdu itu biasanya paling ini satu titik atau 2 titik yaitu pembuluh darah yang ada di kaki pasdu. Nah kalau bekam itu biasanya saya kalau untuk awal itu nggak pernah banyak, karena memang di hadis Nabi pun kan nggak tertera di situ banyak ya, dengan banyak bekam. Karena bekam terlalu banyak, kalau memang kondisi tubuhnya nggak memungkinkan, nggak ada kekuatan, maka bekam itu pun akan jadi masalah. Jadi harus mengetahui suhu dan kekuatan tubuh. Makanya bekam itu sendiri yang paling efektif itu kita harus bisa mengetahui kondisi orang itu sendiri, baru bisa kita bekam. Nah, hasil daripada kita bekam itu insya Allah yang terbaik. Oke, yang tadi saya tanya tuh Ustaz, kira-kira berapa banyak darahnya yang diambilnya untuk khusus pasdu ya? Kalau misalkan dunia kedokteran ini misalkan satu ampul darahnya ataupun alternatifnya bahasa bojongnya atau satu gelas gitu kan? Ya biasanya pasdu itu ya paling banyak kurang lebih sekitar 3 atau 5 mili lah Takarannya ya? takarannya. Ya disesuaikan dengan kekuatan tubuh aja gitu, sama dengan bekam ya. Nah Ustaz tadi balik lagi tadi kan ada lambung juga tuh. Kalau lambung itu cara pengobatan seperti apa tuh? Lambung terlalu dingin, biasa kita memegang daripada lambung dan suhu titik meridian lambung. Ya lambung itu kan ada yang namanya peradangan, ada yang pendinginan lambung. Kalau memang dia peradangan, maka biasanya cukup kita tusuk dengan titik-titik meridian yang ada di lambung. Kalau lambung itu dingin, biasanya kita gunakan alat double, kombinasi antara tusuk jarum dan ultramerah. Jarum itu akupuntur apa peniti Ustaz? Nah, kalau biasanya yang saya diajarkan oleh guru saya ada akupuntur, ada peniti. Cuma lebih magnetnya, genetik magnetnya lebih tinggi kita menggunakan peniti. Jadi khusus buat penyakit kronis itu lebih banyak saya menggunakan peniti, terkecuali terapi muka
atau terapi anak kecil baru kita menggunakan untuk akupunktur. Karena kan setahu saya ini Ustadz dikenalnya untuk khusus masyarakat Bojonggede ini terkenalnya terapi tusuk peniti ya. Tusuk peniti ya. Jadi mungkin hampir sejabotabek mungkin sudah dikenal ya Ustadz Abdullah ya. Ya, alhamdulillah gitu. Dikenalnya Bojonggede lah. Bojonggede ya. Dikenalnya Tusuk peniti. Pengobatan alternatif tusuk peniti ya.